ini ya Pak ya, orang Indonesia memang mangan orang mangan sing penting ngumpul ya Pak ya, tadi Ya, Bapak sampaikan. benar. Guyup gitu ya kata lainnya ya. Nah, memang sejak pandemi datang kita harus cari cara gitu ya gimana supaya mempertahankan salah satu kekuatannya orang Indonesia ya Pak ya, yang namanya guyup itu sendiri. Yang namanya future of work di Indonesia itu agak berbeda loh dengan apa yang terjadi di luar negeri. Jadi yang namanya metaverse nanti apa artinya sih terhadap cara kerja kita? Nantinya kalau udah di dunianya metaverse itu nanti bekerjanya seperti apa dan apa hubungannya dengan cara kerja kita sekarang? Selamat datang teman-teman semuanya, rekan-rekan Insight Leaders. Welcome ke Gawe 4.1 episode ketiga nih. Ini episode yang spesial. Kita sedang ini lagi work from home dua-duanya. Kita mencoba solusi dengan Zoom. Ini kolega saya, Elvira Pristila, menemani saya untuk berbincang-bincang tentang gawe, bekerja hybrid, flexible working pattern dari perspektif budaya nih. Dari perspektif budaya, apa yang khas sebagai tantangan ataupun potensi untuk orang Indonesia. Halo Vira. Halo Pak Hora. Gimana kabar? Baik Pak. Udah mulai. Udah berapa minggu nih kita work from home lagi. Jadi kita pas nih cocok untuk ngomong-ngomong tentang gawe, flexible working pattern, di mana ya kita mencoba untuk bisa tetap produktif, tetap efektif, walaupun bekerjanya di mana saja ya. Mungkin bisa cerita sedikit Vira. Gimana pengalaman kamu ngerasain yang namanya, kalau yang saya ingat kan mungkin gara-gara join di kita, kemudian kena hybrid, pertama kali ya, jam kerjanya bebas ya? Iya banget Pak. Gimana rasanya tuh? Oke, thank you Pak. Mungkin saya cerita sedikit pengalaman dulu ya Pak. Ya, boleh. Saya. Thank you. Ya, pengalaman kerja saya sebelum saya bergabung di Citra, itu ketika awal pandemi, itu saya masih bekerja sebagai seorang HR kebetulan Pak, di sebuah rumah sakit di Palembang. Nah, sebagai HR kan saya melakukan pelayanan secara administrasi nih kepada karyawan yang jumlahnya sangat banyak gitu. Nah, dengan adanya pandemi, terus tiba-tiba harus WFH, itu membatasi pelayanan ya Pak ya kepada karyawan. Okay. Karena infrastrukturnya waktu itu masih sangat terbatas, pengetahuan tentang working from home juga masih terbatas gitu. Ketika itu jadinya ketika harus WFO kembali, saya jadi kayak harus mengejar ketinggalan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa saya lakukan ketika WFH gitu Pak. Nah, ketika di Jakarta, saya bekerja di Citra, tantangannya berbeda. Walaupun secara infrastruktur mungkin sudah lebih terpenuhi, kemudian pengetahuan tentang menjalankan WFH juga sudah lebih berkembang gitu ya. Tapi kan konteks kerjanya sudah berbeda nih ketika di konsultan. Nah, apalagi kita banyak project-project ya Pak ya untuk talent development sendiri, kemudian project culture, project change. Nah, itu kita kerjakan kan hampir 90%-nya WFH gitu. Jadi cukup struggle juga sih Pak, tantangannya untuk memahami konteks yang pertama. Saya harus tahu, saya harus hubungin siapa nih ketika saya butuh belajar. Terus kemudian tantangan yang kedua adalah gimana caranya tetap bisa koordinasi sama teman-teman, sama rekan-rekan, dan juga sama atasan. Jadi cukup challenging nih Pak untuk WFH sendiri ya. Oke, berarti tantangan yang tadi digambarkan itu kan itu exactly tantangan yang kita sebut triangle-nya gawe ya. Betul. Bagaimana ngatur waktu, kemudian bagaimana kita bicara tentang space utilization, ngatur rumah, ngatur tempat kerja yang berpindah-pindah, sampai dengan yang terakhir connect dengan orang-orang ya. Siapa yang bisa dimintain bantuan, gimana caranya, dan nantinya enabler-nya kan teknologi, kita bicara dari segitiganya itu. Nah, terus akhirnya yang membantu caranya gimana? Kan saya lihat kerjaan juga beres, walaupun ya kadang-kadang sampai malam-malam, tapi intinya kan beres. Ya, jadi sebenarnya membantu itu adalah saya dari dulu memang terbiasa bikin checklist ya Pak ya untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus saya lakukan gitu. Saya list down dulu apa yang harus saya lakukan, kemudian biasanya tuh malam sebelum tidur, dan kemudian besok paginya saya coba jalankan hari saya berdasarkan checklist tersebut gitu. Dan di malam harinya lagi hal tersebut saya ulang gitu sebelum tidur. Saya sudah melakukan apa saja hari ini, saya centang-centang, kemudian besok saya harus melakukan apa, itu saya buat lagi listnya, dan itu
Cukup membantu sih Pak dengan working from home seperti ini, jadinya tidak ada ketertinggalan gitu yang harus saya lakukan untuk pekerjaannya. Nah, itu menarik, berarti ada kebiasaan lama yang ternyata di dalam situasi tantangan baru ini itu menjadi sesuatu yang sangat membantu ya. Karena di Gawe kan kita bicara bahwa banyak orang Indonesia yang saya kenal jarang deh yang seperti Vira deh, yang punya kebiasaan buat checklist, kemudian malam checklist, pagi coba dijalankan, kemudian direview lagi, dan itu kan yang membuat mungkin juga survivalnya atau learning curve-nya di dalam melakukan kayak hybrid work itu menjadi lebih cepat ya. Ya, betul Pak. Jadi sebenarnya memang kalau Pak Hora tadi sempat bilang ya orang Indonesia sulit gitu dalam membuat perencanaan ya. Saya pernah baca nih Pak, sebenarnya beberapa leader itu menetapkan yang namanya morning briefing ya Pak. Nah, di morning briefing itu sendiri kan sebenarnya tujuannya adalah menanamkan pola pikir dan juga persepsi gitu tentang tugas, tentang apa yang harus diselesaikan. Nah, kita di Citra sendiri kan juga menerapkan itu ya Pak, walaupun namanya bukan morning briefing, tapi kita sebut dengan sapaan pagi gitu ya. Nah, itu jadinya cukup membantu sih Pak, sebelum kita memulai pekerjaan kita masing-masing, kita berkumpul gitu ya di hari itu, terus masing-masing teman-teman di-lead oleh satu orang, menceritakan nih plan untuk hari ini apa, kemudian mereview juga yang sudah dilakukan kemarin apa. Jadi masing-masing kita tahu sudah sampai mana progres pekerjaan kita, terus apakah plan yang sudah dibuat itu juga terlaksana dan waktu yang kita gunakan efektif atau tidak. Jadi cukup membantu cara kerja dengan sapaan pagi atau morning briefing terlebih dahulu itu Pak. Oke, menarik. Nah, yang kamu ngingetin aku lagi sih, karena kita dulu waktu kita masih boleh dibilang work from office WFO, kita pernah berapa kali punya ide untuk menjalankan morning briefing, ujung-ujungnya sih nggak jalan waktu itu. Lebih pada saya sendiri mungkin tidak terlalu melihat kebutuhannya ya, jadi kurang memaksakan. Tapi setelah kita melakukan hybrid work from home, memang itu saya dapat dengar dari teman-teman yang lain, itu salah satu yang membantu teman-teman di kantor kita untuk lebih bisa mengatur waktunya ya di dalamnya. Jadi klop ya, di perusahaan ada tools-nya, secara pribadi juga punya tools ya. Betul Pak. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang ini deh, salah satu challenge itu kan selain waktu, yang satunya lagi kan kita bicara tentang connected dengan people ya di sini ya. Yang mana kalau kita ngelihat dengan adanya 2 tahun kita dipaksa untuk bermain dengan Zoom, bukan cuma kita kan, cukup banyak orang di Indonesia yang dipaksa untuk bermain dengan itu kan. Itu yang membuat teman permainan kita ada nih. Tapi kalau kita misalnya yang dulu kita belajar tentang kamus budaya, itu kan salah satu budaya Indonesia itu kan guyup ya. Sukanya ngumpul di sini-sini. Nah, pengalamannya gimana? Kan kamu juga terkenal dari teman-teman semuanya yang suka juga guyup kan, suka kumpul-kumpul sama orang. Nah, sekarang dengan segala macam keterbatasan ini akhirnya dilewatinya gimana? Baik secara pribadi maupun secara pekerjaan ya. Bagaimana kita bisa connect dengan klien, kemudian dengan yang lain-lainnya. Mungkin ini teman-teman yang lain juga tertarik nih untuk tanya tipsnya. Oke, iya ini ya Pak ya, orang Indonesia memang mangan orang mangan sing penting ngumpul ya Pak ya, tadi Bapak benar. Guyup gitu ya kata lainnya ya. Nah, memang sejak pandemi datang kita harus cari cara gitu ya gimana supaya mempertahankan salah satu kekuatannya orang Indonesia ya Pak ya, yang namanya guyup itu sendiri. Nah, di Citra kan kita melakukan bincang siang nih Pak. Jadi semacam check-in ketika makan siang, yang kalau dulu ketika sebelum pandemi biasanya kita bisa ngumpul sama-sama makan siang sama-sama di pantry. Nah, ini kita lakukan secara virtual sekarang. Jadi kita main games di sana, kita manfaatkan yang namanya teknologi Zoom. Di situ banyak fitur-fiturnya yang bisa kita lebih ulik-ulik lagi, dan juga kita gabungkan dengan kreativitas dari teman-teman masing-masing nih. Jadi tiap hari akan bergantian PIC-nya. Di situ kita berusaha tetap menjaga yang namanya guyup itu. Jadi walaupun tidak bisa bertemu secara langsung, tapi secara virtual keguyupannya tetap ada dan tetap terjaga nih Pak. Wah, itu guyup ketemu creativity ya. Kan kalau dari teori saya tentang inovasi kan selalu bicara karena Indonesia itu diverse, orang-orangnya kreatif. Dan karena orang Indonesia itu suka guyup, pasti idenya banyak banget dong ya.
Misalnya ide apa sih yang paling menarik yang pernah Vira alamin ya selama 1,5 tahun di kita melakukan bincang siang? Ada highlight-nya nggak? Oke, menarik nih. Kebetulan teman-teman yang masih muda-muda nih idenya sangat banyak dan sangat kreatif Pak. Jadi sulit nih kalau misalnya harus memilih mana yang paling menarik ya. Tapi yang saya ingat biasanya sih berupa games-games seperti games tebak-tebakan ya, tebak-tebakan dengan memanfaatkan fitur-fitur dari Zoom atau juga fitur-fitur aplikasi lain nih. Terus kita lakukan secara berkelompok gitu, dengan tebak lagu misalnya atau tebak tebak gambar seperti itu, atau kita memanfaatkan annotate yang ada di Zoom, kita bikin kreativitas masing-masing menggunakan apa yang sudah ada di Zoom itu sendiri, kita optimalkan lagi gitu Pak. Jadi menarik karena ternyata ide-idenya tuh nggak terbatas dari teman-teman sendiri. Kalau saya tangkap ya Vira ya, kayak semacam di bincang siang ya. Nah, terus terang karena saya juga jarang ikut sih, karena nggak mau menjadi menjadi pengganggu suasana lah. Kalau bosnya datang nanti suasananya jadi nggak enak. Tapi yang saya ingin tahu ya, sebenarnya kalau kita face to face, kita kan bisa kita sambil ngobrol-ngobrol, makan siang, waktu kafe, segala, kita bisa saling kenal ya. Kita bisa tahu gosipnya, kita bisa tahu orang ini saudaranya apa, hobinya apa. Nah sekarang dengan adanya work from home ini, gimana caranya ya? Gimana caranya kita saling kenal gitu? Kan Vira datang dari Palembang langsung ke Jakarta, kita boleh dibilang selama ini cuma pernah sebulan mungkin ya WFO 1 kali seminggu. Iya, betul. Di dalamnya. Nah, berarti Vira nggak kenal dong sama teman-teman semuanya. Adiknya ini siapa, kakaknya siapa, hobinya siapa, makannya apa gitu. Gimana caranya? Kalau di bincang siang sebenarnya kadang-kadang kita juga sambil sharing nih Pak, sambil sharing. Tidak hanya games gitu ya, tapi kita juga sambil sharing. Dari sharing itu kita jadi tahu fakta-fakta tentang teman-teman kita sendiri. Dia hobinya apa, dia keluarganya gimana, sukanya apa, nggak sukanya apa. Jadi banyak sih Pak yang bisa dilakukan di bincang siang itu sendiri. Jadi bincang siang itu bukan hanya untuk boleh dibilang untuk fun, tapi juga membuat kita lebih tahu satu sama lain ya. Di luar pekerjaan. Oke. Jadi buat saya yang impresif waktu itu kita mengintroduce bincang siang. Setelah kita introduce bincang siang, saya dulu kan ada kayak focus group discussion dengan human resource director dari Jerman, Italia, Prancis, Amerika. Kita sering diskusi waktu awal-awal pandemik ya. Yang menarik waktu itu kita membuat focus group discussion dengan human capital director dari berbagai negara, di mana yang perwakilan dari Indonesia di awal-awal pandemik itu belum apa-apa udah punya acara kayak semacam bincang siang gitu, yang untuk keguyupan. Sedangkan di Eropa dan di Amerika, waktu itu kan mereka 3 bulan lebih awal dari kita kan. Mereka belum kepikiran ke sana sih. Mereka baru mulai kepikiran setelah mereka ngelihat ini kok kayaknya kita nggak punya connection ya antar karyawan. Kemudian mereka mulai memikirkan bagaimana caranya. Tapi kalau yang mirip dengan yang Vira tadi ceritakan ya, kalau kita ada morning briefing atau sapa pagi, itu dari awal mereka udah punya. Begitu pandemik, mereka work from home, mereka udah menerapkan itu. Tapi rata-rata hampir semuanya mereka tidak kepikiran di awal sampai dengan berapa bulan, baru setelah mereka ngelihat ini kok kayaknya tidak terkonek, untuk melakukan semacam bincang siang sih. Jadi budaya itu kayaknya cukup menarik ya. Di kita otomatis kan langsung orang buat sesuatu yang bisa guyup gitu di dalamnya. Menarik. Mungkin yang terakhir Vira, kalau kita bicara tentang ini ya, konsepnya Gawi kan bicara ada 3 hal yang perlu dipegang dan nantinya dibantu dengan teknologi ya. Kita tadi udah bicara tentang waktu. Yang pertama memang harus ada penyesuaian pribadi ya, bagaimana mengatur waktu. Kemudian kita bicara tentang people connectedness. Yang terakhir nih tentang tempat kerja nih, flexible working space di situnya, space utilization. Pengalamannya gimana? Terus terang Pak, saya baru pertama kali ini punya kesempatan bekerja tidak dibatasi harus ke kantor gitu. Selama perjalanan karir saya biasanya harus datang ke kantor, harus work 8 to 5 gitu ya. Dan di sini saya bersyukur sekali, mungkin difasilitasi oleh pandemi juga ya, jadinya punya kesempatan untuk bekerja di mana aja. Bisa bekerja dari rumah, atau kalau saya lagi bosen mungkin saya bekerja dari kafe gitu ya. Nah, baru pertama sih sebetulnya yang penting saya harus memastikan bahwa
ada koneksi internet pastinya, dan suasananya juga mendukung untuk saya tetap bisa bekerja dengan fokus. Seperti itu, Pak. Oke, terus rasanya apa? Rasanya, maksudnya rasanya happy atau apa? Kemudian perlu berapa lama? Ada yang miss atau apa gitu? Terutama buat saya menarik ya kalau dibandingkan ya. Karena kalau saya kan boleh dibilang dari awal saya belum pernah kerja yang 8 to 5. Dari awal karir saya itu selalu kerjanya bebas. Terserah kamu mau kerja di mana. Jadi yang dibilang flexible working pattern itu kayaknya dari awal karir saya udah seperti itu. Walaupun saya pernah bekerja di perusahaan besar, di big companies, di PwC. Waktu saya mulai kerja, waktu itu tahun 99, itu di Jerman, di PwC Jerman, pertama kali mereka mulai menerapkan yang namanya, waktu itu dibilangnya flexible working time. Kamu boleh datang ke kantor jam berapa aja. Dan pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk datang ke kantor, kurang lebih seperti itu. Setelah itu pindah ke China, kebetulan di universitas saya masuknya udah langsung profesor, juga nggak punya flexible working time. Ke Indonesia, ya sebagai bos nggak punya working time juga. Jadi kalau buat saya, ya Pak ya. Apa? Tohora duluan nih untuk menerapkan flexible working pattern ya, dari dulu. Jadi ya, kurang lebih sih kalau saya ngeliat apa yang saya alamin, tapi ada sedikit bedanya sih, saya kira. Kalau dari dulu kan saya memang fleksibel ya, jam kerja bebas. Tapi harus networking, connect mana-mana segala macam ya. Kemudian tempat kerja juga bebas. Di karir saya kan memang sebagai konsultan itu 50% waktu kita dulunya kebanyakan tinggalnya di hotel ya. Karena kebetulan kalau kayak di Jerman ataupun di China itu kan bisnis ekonomi itu decentralized ya. Karena itu proyek-proyek kita kebanyakan bukan di satu kota ya. Kalau di Indonesia kan beda ya. Rata-rata proyek centralized di Jakarta. Jadi kita travelingnya nggak terlalu banyak. Sebelum saya pindah Jakarta itu saya 50% waktunya memang tidak di rumah gitu, di hotel. Cuman ada beda ya. Dalam artinya beda gini. Buat saya yang beda yang paling gampang gini. Saya dulu kan memang fleksibel, tapi ujung-ujungnya tiap 2-3 hari pasti ke kantor. Karena kalau kita nggak ngantor itu biasanya karena kita memang mau fokus kerja sendirian. Begitu mau diskusi sama teman, biasanya kita ngantor. Jadi nggak pernah diskusi yang pakai by phone atau Zoom gitu ya di sininya. Kalau memang karena masalah kantor itu. Sedangkan di sini kan periode awalnya kan mau keluar juga nggak boleh kan, mau ke kantor juga nggak boleh kan. Jadi benar-benar dipaksakan selama berapa minggu gitu. Dan kita juga akhirnya dipaksakan bagaimana membereskan permasalahan-permasalahan yang dahulunya itu kita kira ini nggak bisa beres kalau nggak ketemu. Tapi karena kita tidak bisa ketemu, ternyata dengan Zoom, dengan virtual, masalah itu beres juga gitu. Karena waktu dulu saya baik di China maupun di Jerman, saya kan kebanyakan megang proyek-proyek internasional, proyek-proyek global. Yang berarti kan di nature pekerjaan saya, mulai dari tahun 99 ya, 20 tahun yang lalu ya. 20 tahun yang lalu itu memang udah main Zoom kan, virtual conference, tapi dulu kan mahal banget kan. Dan dulu kalau kita dapat kesempatan melihat wajah itu biayanya mahal banget dan harus benar-benar dimanfaatkan di sananya. Tapi itu pun kita kadang-kadang ngerasa, wah ini kayaknya kita perlu ketemu deh. Hal-hal seperti ini harus ketemu. Jadi ada kayak semacam hybridnya juga sih. Dan sekarang ini kan kita dipaksa kan, harus beres, proyek harus jalan, ini harus beres walaupun nggak ketemu. Dan ternyata bisa gitu. Di dalamnya. Ujung-ujungnya sih menurut saya productivity kita dengan yang dibilang gawe atau hybrid work, proses 2 tahun ini membuat kita jauh atau membuat saya, menurut saya sih jauh lebih efektif atau lebih paham bagaimana mengoptimalkan cara kerja tertentu dibandingkan saya yang sempat 20 tahun yang memang tetap flexible working pattern tapi tidak dipaksa gitu ya di dalamnya. Mungkin juga ada hubungannya sekarang teknologi lebih jalan lah. Kalau dulu kan tidak ada cloud, database, tidak bisa internetnya, enggak ini. Ada hubungannya juga dengan teknologi enabler ya, kan kita ngomong konsepnya gawe itu di dalamnya. Yang mana setelah terjadinya 2 tahun ini, kayaknya kalau kita tidak sempat berubah dan belajar selama 2 tahun, itu kita jadi tidak kompetitif loh. Dibandingkan orang-orang yang ternyata bisa memanfaatkan kondisi ini ya. Karena ujung-ujungnya kita tahu juga lah di proyek-proyek kita ya. Sekarang kan dengan kita bisa pakai Zoom di Jakarta itu kita hemat berapa banyak waktunya.
di dalamnya, di tiap-tiap meeting jauh lebih efektif. Terutama mungkin Vira ingat juga kita melakukan beberapa kayak validation di dalam top leadership development yang kita pegang. Validation itu kan proses kayak assessment ya di dalamnya. Yang sekarang itu dengan memakai Zoom ini, saya ngelihat secara quality hasil harusnya tidak ada bedanya dengan face to face. Tapi secara produktivitas itu luar biasa penghematannya, productivity-nya. Nah, mungkin kita pelan-pelan mengakhirin perbincangan kita ini. Dari Vira sendiri kalau bicara tentang gawe, apa sih kesimpulan paling pentingnya di dalam gawe ini ya, terutama dalam konteks budaya Indonesia ya? Oke, saya mungkin akan menyampaikan beberapa tips ya Pak, tapi setelahnya boleh saya izin bertanya juga nih Pak, gimana mungkin perbedaan komunikasi nanti yang dilakukan oleh leader gitu ya sama karyawan sebelum dan sesudah adanya flexible working pattern ini, kalau menurut Pak Horace sendiri ada bedanya nggak sih Pak? Pertanyaannya menarik ya, kalau kita ngomong tentang komunikasi ya. Yang menarik yang pertama ya, kalau untuk secara umum dari penelitian kita ya, seseorang itu biasanya kalau under pressure di dalam cara komunikasinya dia akan back to the root. Jadi kayak misalnya gini, orang Indonesia itu kan cenderung cara komunikasinya adalah indirect ya. Biasanya kalau dia under pressure, dia akan semakin indirect. Yang ujung-ujungnya itu kita nggak ngerti dia ngomong apa, karena muter-muter. Dan kita banyak mendengar kayak misalnya orang Jerman yang kalau ngomong itu kan langsung to the point, direct. Kalau dia lagi under pressure, dia itu akan lebih direct lagi daripada yang memang udah biasanya. Nah, kalau yang saya alamin ya, dengan kita melakukan kayak semacam komunikasi yang virtual dengan Zoom atau WhatsApp group, yang pertama yang saya belajar adalah bagaimana, karena kita juga dengar lah, tiap hari 24 jam ngeliatin monitor itu juga berat buat mata. Yang pertama, saya mencoba kombinasikan untuk hal-hal tertentu, saya sengaja akan bilang, kita WhatsApp call aja, jadi hanya voice, nggak perlu pakai Zoom. Walaupun kalau kita internal, kalau saya bisa insist, kalau Zoom, yang namanya Zoom ya harus cam on dong. Kalau nggak gitu ya kita nggak usah Zoom, mending pakai WA atau pakai call di dalamnya. Yang satunya lagi juga, terkadang saya akan purposely bilang, kita diskusinya pakai chatting aja. Karena ada penelitian juga yang bicara dengan kita mengkombinasikan cara kita berkomunikasi. Yang pertama, kamu nggak cepat fatigue. Kemudian yang kedua, itu jauh lebih efektif di sininya. Yang saya rasakan dalam saya berkomunikasi dengan karyawan, terus terang sih saya makin direct sih. Nggak tahu, mungkin rasanya bisa langsung to the point gitu ya di sininya. Ya moga-moga ya untungnya sih sejauh ini tim kita bisa menyesuaikan sih. Kita mencoba meng-create yang namanya budaya feedback ya. Ada suatu budaya feedback. Kemudian budaya yang kayak kita maunya lebih to the point. Walaupun kita jaga, kita nggak ngomong tentang orang ya, kita ngomongin tentang konten kan di dalamnya. Kebetulan kan saya lama di Jerman 15 tahun, kemudian di China. Seharusnya itu cukup jalan ya. Soalnya kalau nggak gitu, saya bilang ke teman-teman semua di kantor bahwa dengan adanya kenyataan kita harus kerja secara virtual ya. Kalau kita nggak bisa direct, nggak bisa to the point gitu. Ini semuanya nggak jalan, pasti akan banyak salah pengertian sih. Yang penting kita jaga adalah adanya suatu trust di sini. Oke, jadi memang kalau menurut Pak Horace sendiri, memang ada ya Pak ya perbedaan komunikasi yang dilakukan sebelum maupun sesudah, dan tapi kita perlu metode yang berbeda-beda juga ya Pak ya untuk menyesuaikan dengan tujuan dari cara kita berkomunikasi tersebut ya. Benar, setuju banget. Oke, sekarang giliran kamu nih, tips dan triknya gimana? Oke Pak, jadi kalau bisa saya simpulkan mungkin ada 5 poin ya yang bisa kita angkat sebagai tips dan trik nih untuk melakukan cara kerja gawe 4.1 ya. Yang pertama adalah time, di mana kita harus memanage waktu kita dengan baik, melakukan apa yang sudah kita masukkan di dalam to-do checklist kita, dan mereview apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian poin yang kedua adalah space utilization, bagaimana kita memastikan bahwa kita memiliki ruangan kerja yang khusus
dan kalau bisa ruangan tersebut nyaman sehingga mendukung produktivitas kita untuk bekerja. Lalu poin ketiga yang saya tangkap adalah adanya people collaboration ya Pak ya. Jadi kita memastikan bahwa setiap karyawan bisa memiliki tempat nih untuk berpendapat, untuk bertanya, untuk bekerja sama dengan orang lain, dan leader juga memperhatikan timnya tersebut. Nah, poin yang keempat adalah tentang teknologi enabler. Bagaimana kita mengoptimalisasi kondisi internet yang kita punya, kemudian juga kita menguasai fasilitas-fasilitas dari aplikasi yang kita gunakan gitu ya. Dan yang terakhir adalah poin mengenai tools. Jadi kita harus punya tools-tools yang membantu pekerjaan kita sendiri. Kemudian tools-tools itu juga diharapkan nantinya bisa mendukung kita bekerja kolaboratif dengan orang lain. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kelima poin ini tentunya bisa insight leaders nanti terapkan di dalam menjalankan flexible working pattern. Wah, mantap. Kita kayaknya udah seru nih bincang-bincangnya. Pelan-pelan kayaknya waktu juga sudah habis. Thank you ya Vira ya. Saya rasa diskusi kitanya moga-moga bermanfaat untuk para insight leader, teman-teman semuanya melihat acara ini. Kalau ada bisa tulis pertanyaan, komentar di bawah, subscribe, like semuanya. Pelan-pelan mau jadi YouTuber juga. Terima kasih ya semuanya. Mungkin kita akan ketemu nanti di episode yang keempat nih, tentang gawe, tentang cara kerja masa depan yang kurang lebih arahnya itu adalah flexible working pattern. Seperti yang di episode 2 kan, udah dibilang metaverse ya, metaverse kan fleksibel semuanya. Menarik. Dan kita harus mulai dari sekarang. Kenapa? Menarik sekali, Pak. Thank you, Vira. Sampai ketemu lain kali ya. Pak. Ya, mari.